Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya di sini nama saya adalah Muhammad Faid Rahman, NIM 191081710006. Saya dari Universitas Lambung Mangkurat, program studi Teknologi Informasi Fakultas Teknik. Nah, jadi di sini saya diberikan tugas oleh dosen saya di perkuliahan analisis proses bisnis di Kaloka. Jadi di sini saya adalah mahasiswa Permata, yang dimana pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang benchmarking, atau bisa disebut juga untuk penilaian atau acuan nantinya. Di sini saya akan memberikan beberapa penjelasan mengenai manfaat, terus juga beberapa syarat-syarat mengenai benchmarking ini. Mungkin next. Nah, oke, sebelum masuk ke penjelasan lebih lanjutnya, kita masuk dulu ke sejarahnya. Jadi, secara singkat dapat dikatakan bahwa pada mulanya konsep benchmarking ini berkembang di bidang perindustrian awal tahun 1950-an. Banyak pengusaha Jepang mengunjungi beberapa perusahaan di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat. Dan tujuan kunjungan mereka adalah berusaha mendapatkan dua masukan, yaitu teknologi dan penerapan bisnis atau praktek baik. Masukan itu dikemas dalam bentuk perjanjian kerja, sebuah perjanjian kontrak kerja dari tahun 1952 hingga tahun 1984. Tidak kurang dari 42.000 perjanjian kerja telah ditandatangani. Hampir semua perjanjian itu berkisar tentang alih teknologi terbaik dan segala sesuatu know-how yang dimiliki negara barat, dan Jepang menggunakan proses mengambil dan memanfaatkan untuk kemajuan industrinya. Pada tahun 1960-an, industri-industri Jepang telah menyamai industri-industri barat. Keberhasilan Jepang menggunakan teknologi barat untuk melakukan benchmarking terhadap kinerja mereka sendiri merupakan sebuah cara di kancah perdagangan. Nah, mungkin itu adalah sejarah singkatnya, kawan-kawan semua. Next. Oke, adapun di sini di definisi benchmarking. Benchmarking adalah suatu proses mengidentifikasi praktek terbaik terhadap dua produk dan proses produksinya hingga produk tersebut dikirimkan. Benchmarking memberikan wawasan yang diperlukan untuk membantu manajemen dalam memahami proses dan produknya, baik dengan cara membandingkan dengan industri yang serupa maupun dengan industri yang berbeda. Di sini ada tujuan benchmarking. Tujuan utama dari benchmarking adalah untuk memahami dan mengevaluasi proses ataupun produk saat ini, sehingga melakukan cara atau praktik terbaik untuk meningkatkan proses maupun kualitas produk. Next. Oke, ini masuk ke siklus benchmarking, yang dimana bermula kita dulu harus menentukan apa yang akan di benchmarking, terus juga menentukan apa yang akan diukur, terus juga selanjutnya menentukan kepada siapa akan dilakukan benchmarking ini, targetnya untuk siapa, pasarnya untuk siapa, terus melakukan riset atau pengumpulan data, yang terakhir menganalisis datanya, lalu yang terakhir adalah merumuskan tujuan dan rencana tindakan. Siklus itu selalu berlanjut atau berputar begitu-begitu saja gitu, berulang. Mungkin next. Nah, manfaat dalam benchmarking ini ada beberapa manfaat. Yang pertama itu adalah menyusun target bisnis yang jelas dan strategi bisnis yang relevan. Target bisnis tidak hanya tercantum dalam visi misi perusahaan tentunya, atau dalam berbagai bentuk evaluasi kinerja karyawan saja. Kita juga dapat menyusun target ini setelah melakukan benchmarking dengan kompetitor gitu. Ada beberapa target bisnis menurut Forbes, termasuk dalam beberapa hal berikut: mendefinisikan kesuksesan dalam kerangka waktu yang realistis, membangun strategi inovasi yang memberikan dampak dan mendukung kebutuhan bisnis perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, memantau proses target bisnis sesuai dengan kinerja, perubahan pasar, dan perubahan lain dalam perusahaan. Selain target bisnis, benchmarking juga dapat dimanfaatkan untuk menyusun strategi bisnis yang relevan. Next, mengembangkan infrastruktur perusahaan. Nah, ini salah satu manfaatnya juga, yaitu infrastruktur perusahaan termasuk database hingga standar operasional yang berlaku di perusahaan. Jadi ini termasuk. Next. Nah, yang ketiga, memberikan motivasi kerja. Karena ketika kita membandingkan dua produk, maka akan terlihat kelebihan kekurangan produknya masing-masing. Maka ketika kita mengetahui tersebut, beberapa orang akan merasa kayak termotivasi gitu, bahwa oh, ini ada kekurangan kita, terus juga ini masih banyak bisa dibenahi. Terus istilahnya ketika kita tahu kekurangan, maka akan memberikan motivasi kerja gitu. Nah, yang keempat, meningkatkan penjualan. Jadi
seperti yang telah disebutkan sebelumnya, benchmarking adalah salah satu cara untuk menyusun strategi bisnis gitu. Ketika kita melakukan benchmarking, kita jadi tahu kekurangan tadi, terus juga apa yang akan terjadi di kedepannya, atau persaingan apa yang akan terjadi. Maka ketika itu terjadi, ini akan meningkatkan penjualan kita gitu. Jadi kita bisa menyusun strategi penjualan kita itu sendiri. Next. Oke, ini adalah syarat-syarat melakukan benchmarking. Yang pertama adalah menganalisis proses internalnya. Tentunya seperti kayak katakan tadi, kita harus menganalisis dulu. Terus yang kedua, menentukan bagaimana proses benchmarking akan dilakukan. Setelah melakukan analisis internal dan menginvestasikan kompetitor, kita bisa menentukan bagaimana proses benchmarking akan dilakukan. Yang ketiga, menentukan target kesuksesan. Ada banyak aspek yang bisa diukur ketika melakukan benchmarking ini. Dan misalnya suatu perusahaan mungkin menemukan bahwa peningkatan traffic web berhubungan langsung dengan peningkatan penjualan, mungkin seperti itu. Yang keempat, melakukan riset dan kumpulkan data sebanyak-banyaknya. Ini adalah langkah selanjutnya, itu kita harus riset dulu dan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Yang kelima, mengaplikasikan temuan kita gitu. Jadi ketika kita sudah melakukan riset, kita harus mengaplikasikannya. Mungkin itu adalah salah satu caranya. Yang keenam, trial and error. Jadi kita harus coba dulu. Ketika udah dicoba atau dites mungkin ke pegawai kita atau ke teman-teman kita harus mengetahui dulu apa sih nantinya yang kekurangan, terus juga errornya apa. Nah, mungkin itu saja dari saya. Tadi sudah saya sampaikan mengenai sejarah, terus juga manfaat, terus juga syarat-syaratnya dari benchmarking itu sendiri untuk sebuah perusahaan gitu. Sekian dari saya, salah hilap mohon dimaafkan. Saya akhir dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.